Dikira orang Indonesia nggak bisa ngaji Arab, remehin orang Indonesia. الاسم ومن أين؟ أنا زلفى مصطفى من أندونيسي. حياك الله حاج. الحمد لله. ما هي مشاعرك؟ ما هي الأحاسيس التي تعيشها اللحظة هذه في صعيد عرفة في آخر ساعة؟ والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. Ustaz, apakah semua orang Arab bisa baca Al-Quran? Ada yang pernah bertanya seperti itu kepada saya, Syabab. Dan jawabannya iya. Assalamualaikum dan salam persaudaraan guys. Oke, orang Arab malu anak Indonesia baca Al-Quran lebih fasih dari mereka sendiri. Ayo kita simak video ini guys. Pernah nggak kamu bayangin, orang Arab sendiri kagum bahkan malu saat dengar lantunan ayat suci dari orang Indonesia? Mereka datang dengan rasa bangga, tapi pulang dengan rasa hormat. Karena ternyata dari anak kecil sampai yang tua, lidah Indonesia bisa melafalkan ayat-ayat Allah lebih fasih daripada sebagian penutur aslinya. Bukan cuma bisa baca, tapi bisa menghidupkan setiap hurufnya. Di masjid, di rumah, di jalan, suara ngaji itu selalu hidup. Dan disitulah dunia sadar, bangsa yang jauh dari tanah Arab ini justru paling dekat dengan kalam Tuhan. Dulu Pak. Ustadz Dulu Abdul orang Somad. Arab itu ngejek kita Jawi Bagar. Jawi artinya orang Jawa. Jawi itu bukan cuma orang Jawa, orang Sumatera, orang Kalimantan, orang Sulawesi, semua Nusantara. Oh, Jawi itu diunsur Jawa. Jawi. Dan mereka ngejek Jawi Bagar. Bagar itu Bagar? Bakor kok Oh, kan ada bakar. dalam surat Al-Quran. Al-Baqarah. Sapi. Asal ngelihat orang kita Jawi Bagar. Kenapa dia ejek kita Jawi Bagar? Karena nggak lancar ngomong Arab. Oh, Asal begitu ya. ketemu Jawi Bagar. Bagaimana Allah mau mengangkat derajat orang kita di Makkah? Lahir seorang laki-laki, hafal Quran, hafal hadis, nulis tafsir. Judul tafsirnya Marah Labid fi Kashfi Ma'anil Quranil Majid. Namanya Syekh Nawawi Al-Bantani. Syekh Nawawi Al-Bantani ya. Banten, tolong ingat Orang baik-baik. Banten, Mungkin ya. ini nanti akan keluar dalam UAS ujian akhir semester. Ahli tafsir, pernah ceramah di Al-Azhar Mesir. Syekh Nawawi Al-Bantani, makamnya di Mu'alla di Makkah Al-Mukarramah. Lalu ahli hadisnya datang lagi seorang anak laki-laki dari Jawi juga, namanya Mahfuz. Di ujung namanya At-Turmusi. Turmusi itu dari mana Pak Ustaz? Tremas Pacitan. Pripun kabare panjenenganipun? Saya muga-muga sing melu acara iki padha kabeh mlebu nang surga. Oh, banyak orang Jawa. Ketika jamaah Indonesia mau beli minyak wangi di Mekah, malah disuruh ngaji. Oh, disuruh ngaji ya. Lancar, lancar mengaji. Alam yajidaka yatiman fa'awi wa wajadaka dhallan fahadi wa wajadaka Mantap, lancar. Tapi kalau tidak silap guys, ada seorang kanak-kanak daripada Indonesia ini yang begitu lancar membaca Al-Quran ini dan memenangi kejuaraan dunia kalau tidak silap bah. Terkait dengan lancarnya pembacaan Al-Quran itu daripada Indonesia, padahal masih lagi kanak-kanak ya. Jadi maknanya di sini
Dia tidak mengira tempat sama ada orang Arab kah, bukan Arab kah, Asia, di mana-mana. Tetapi ya di Indonesia ini, di Asia Tenggara, Indonesia salah satu negara yang sangat lancar bahasa Arabnya kalau bacaan Al-Qurannya. Dia ikut makhrajnya, ikut tajwidnya, ikut lantunan panjang dan pendeknya. Nah itu. Sebab Al-Quran ini dia kalau salah makhraj, salah tajwid, salah panjang pendek akan berubah makna. Jadi Indonesia ini antara salah satu yang fasih dalam pengajian Al-Quran ini. Oke guys. الاسم ومن أين؟ أنا زلفى مصطفى من أندونيسي. حياك الله حاج. الحمد لله. ما هي مشاعرك؟ ما هي الأحاسيس التي تعيشها اللحظة هذه في صعيد عرفة في آخر ساعة من صعيد عرفة؟ الحمد لله على كل حال. والله لا أستطيع أن أعبر شكري lancar bahasa Arab. وفرحي على الدعوة الكريمة من خادم الحرمين وولي عهده باللغة العربية مع كثرة ألفاظها واتساع معانيها. غير أني سوف أودي لولي العهد يعني أبياتا قصيرة من بحر الكامل أعبر شكري من بهذه الأبيات. تفضل وكلنا لك أذان صاغية. شكرا جزيلا يا ولي عهدنا فزنا بقربك يا أجل مرحبي ستسرنا دوما زيارة شخصكم يا مستحق الرحب والترحاب يا حاملا بلوى السعود رفعة حامل مآثر طيب الأحساب وتكون فينا خلتنا في جنة إذ عندنا زلفى وحسن مآب دمتم لدين الله صرخا شامخا يا طيب الأعراق والأنساب لم لا وأنت صديق زلفى مصطفى يا واصل الأصحاب والأحباب. هذه أهديها لولي العهد محمد بن سلمان. شكرا وكلنا في هذه اللحظة فرحين بما قدمت وما تقدمون وأنتم إلى الله أقرب. باختصار وببساطة نحن هنا في صعيد عرفة، لا فرق بين أعجمي ولا عربي ولا فرق بين أبيض أو أسمر إلا بالتقوى. نحن اجتمعنا اليوم على قلب السلام وعلى قلب وتجمعنا راية وكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. من صعيد عرفة نعيش أجواء أدري أو أقسم بالله وأنا أحلف بالله صادقا في هذه اللحظة أن لو كانت للجمادات أرواح لتعاونت في تيسير وتسخير هذا الحج. اللهم لك الحمد على هذه النعمة، اللهم لك الحمد على التيسير، اللهم لك الحمد على التوفيق. شكرا لكم زملائي في الاستوديو. إلى هنا الصوت والكاميرا بين يديكم. Jemaah di Masjid Nabawi kagum sama bacaan Quran anak Indonesia ya. Oke. Jetzt möchte ich lesen. Sehr gut. Ja. Ini di universitas di Jerman ya. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. Abdul Ghani. Hey, Abdul Ghani, where you from? I'm from Indonesia. Indonesia. Also, you Muslim? Alhamdulillah. MashaAllah, shake my hand, Abdul Ghani. Yeah. This is how we do it as a Muslim, yeah, shaking hand and hugging as well because we are brothers. Abdul Ghani, Okay. I'm gonna test your Islam today. Okay. Is that okay? Let's go. Today, guys, we're gonna test Indonesian to see if they're good in Islam or they know anything about Islam. Abdul Ghani, how many times we pray in a day? 5 times a day. Alhamdulillah. Alhamdulillah. What's the first prayer called? Subuh. Wow.
Find you, yes. The last one? Isya. Inshallah, man. You know what? I love you, Islam, brother. Okay, Abdul Ghani. Who's our prophet? The last prophet is Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay. His first wife. Okay, the first wife is Khadijah. Wow. Bro. Okay. The mother of the prophet. Aminah. Aminah. The father. The Abdullah. father is Abdullah. Guys. Okay. How many chapters we have in Quran? 30. Chapters. Okay. No, how many surah? 114. 114. That's Oh. correct. That's correct. And we have a 30 juzu. That's correct. Okay. Bro. Okay. Last question. Okay. Name 5 of the companions of the Prophet. Abu Bakar, Omar, Osman, Ali, Khalid bin Walid. I'm going, man. Akhi, salam alaikum, bro. Guys, this is... Bro, thank you so much. Is it all Indonesian like you, right? Inshallah, you will find all Muslim in Indonesia. They will know everything about Islam. And then you can ask anything, actually. MashaAllah. How do you say I love in Indonesian in Indonesian language? Okay. Aku cinta kamu. Aku Cinta cimpa kamu. kamu. Okay. Aku cimpa kamu. You and all Indonesian. I love you. Thank you Come so on, give much. me hope. Aduh. I actually love you. Ustaz, apakah semua orang Arab bisa baca Al-Quran? Ada yang pernah bertanya seperti itu kepada saya, Syabab. Dan jawabannya, iya, insya Allah semua orang Arab yang bukan buta huruf, yang bisa baca dan tulis, insya Allah bisa baca Al-Quran. Tetapi tidak semuanya bisa baca Al-Quran sesuai kaidah tajwid yang baik dan ini benar. tajwid Misalnya ni. orang Mesir yang tidak tahu tajwid biasanya baca higaratun min sigil. Jadi Syabab, orang Arab sendiri yang mau jadi pintar ngaji harus belajar ngaji dengan guru. Karena orang Arab yang sekarang tidak otomatis bisa ngaji seperti orang Arab zaman dahulu. Bismillah Syabab, investasi pada akhirat dengan belajar ngaji, dengan belajar bahasa Arab. Ada wartawan internasional meliput Ramlah. Ramlah itu di Gaza, kan, di Palestina. Wartawan Indonesia ini hanya bisa bahasa Inggris. Dijak ngomong bahasa Arab. Terus dia bilang saya tidak bisa. Saya tidak bisa, saya bisanya ngomong Inggris. Tapi apa yang terjadi setelah sholat? Si Indonesia ini jadi imam pakai sholat jariyah lagi. Baca bismillah benar, bismillahi jar karena mudhof ilaih. Terus ketika iktidal ya benar, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ardi benar. Ketika tahiyat ya benar. At-tahiyatul mubarakatuh sholawat. Sama orang Arab ini diambungi. Orang Arab kalau senang orang itu dicium. Kamu tawaduk, sebenarnya kamu itu ahli bahasa Arab. Karena orang Indonesia sekali sholat itu gak ada yang salah. Meskipun benarnya karena hafalan, tapi bagi yang ahli nahwu itu hebat. Oke guys, kadang dunia memang tidak akan menyangka negara yang jauh dari tanah Arab, negara yang bukan pusat lahirnya Islam, justru melahirkan anak-anak yang bacanya begitu fasih, begitu jernih dan begitu menyentuh di hati kita. Jadi banyak orang Arab ini terdiam bila melihat anak-anak Indonesia itu begitu fasih melantunkan ayat suci Al-Quran. Dan mereka kagum, dalam waktu yang sama juga mereka sangat antusias bahwa rakyat Indonesia sebenarnya sangat fasih berbahasa Arab ya dan mengaji Al-Quran. Bagaimana mungkin anak Indonesia yang belajar jauh dari Masjidil Haram bisa melakukan ayat-ayat suci dengan tertil, makhraj dan irama yang lebih indah daripada mereka sendiri? Tapi begitulah Indonesia guys. Negara yang sederhana tapi menjaga Al-Quran dengan sepenuh jiwa mereka. Negara yang tidak kaya dengan minyak, yang tidak kaya dengan teknologi, tapi kaya dengan hafiz-hafiz,
kecil di setiap sudutnya. Negara yang tidak hidup dengan gelar besar tapi hidup dengan cinta besar kepada Al-Quranul Karim. Inilah alasan kenapa orang Arab terharu mereka melihat sesuatu yang tidak mereka jangka sama sekali. Kecintaan pada Al-Quran yang tumbuh bukan karena budaya tapi karena hati yang sentiasa ingin mempelajari. Jadi anak-anak Indonesia ini membaca bukan untuk dipuji, mereka membaca karena ikhlas. Karena diajarkan sejak kecil bahwa setiap huruf yang ada, yang keluar dari bibir mereka adalah sumber cahaya. Dan disitulah keindahannya. Ketika suara kecil dari kampung jauh di Nusantara memantulkan kemuliaan yang membuat dunia itu agak tersentuh. Indonesia mungkin ialah jauh daripada Mekah, daripada Madinah, daripada Arab Saudi. Tapi cinta Indonesia kepada Al-Quran membuat dunia tidak mampu berpaling. Bayangkan anak-anak kecil yang sudah hafal dengan ayat-ayat suci Al-Quran, ayat-ayat surah-surah pendek. Itu diajarkan daripada awal. Sampailah hafal kepada 30 juzuk. Beserta dengan lantunannya, makhrajnya, tajwidnya. Jadi Arab tidak menyangka bahwa mereka sama sekali fasih dengan semua tajwid, makhraj, irama dan juga panjang pendek dalam Al-Quran itu. Oke guys, mungkin itu sejak video pada kali ini. Jika kalian punya pandangan pendapat sendiri, kalian boleh komentar ya di ruang kolom di bawah. Indonesia contoh yang baik dalam berbahasa Arab. Bukan saja mengaji tapi melantunkan berkomunikasi, ngomong dalam bahasa Arab juga sangat lancar sekali. Oke, sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.